Shalom. Ini masa-masa yang tidak mudah, saudara. Nah, saudara, ini kalau Pentakosta gini tuh gimana sikap kita nih? Jadi ada yang, sudahlah. Nanti kalau waktunya Roh Kudus tercurah, ya tercurah. Kita enggak, mau ngapain. Enggak bisa apa-apa. Yang satu ngototnya super, saudara. Jadi artinya kemanusiaannya tuh emosinya gede. Harus secepatnya. Kalau tidak, kita nggak mampu menjadi mempelai wanita. Sebetulnya betul sudah ini. Cuman makanya saya katakan, sering bilang, kita ini perlu keseimbangan, Bapak. Jangan ekstrem kiri yang berkata nggak perlu doa lah. Nanti kalau Roh Kudus tercurah, ya tercurah sendiri. Yang satu harus ngotot, mesti secepatnya. Kalau bisa hari ini atau besok. Sudah percayalah, janji Tuhan ya dan amin. Pasti terjadi. Yang percaya katakan, hanya kita nggak bisa ngotot, Bapak Ibu. Sebaiknya jangan seperti ini. Sudahlah jadi pasif. Nggak usah sembahyang, nggak usah doa. Kan semua karena anugerah. Semua cuma kasih karunia. Yang satu ngotot harus. Tidak, Bapak. Kita butuh kasih karunia untuk berdoa Tuhan. Makanya saya suka subtema ini, bangkitkan aku Tuhan. Revive us, oh Lord. Bangunkan. Supaya apa? Supaya kita tuh menyadari, saudara, kita butuh Tuhan, kita butuh roh Tuhan. Maka dari itu, hari ini kita akan mengingat apa yang Tuhan buat 2000 tahun yang lalu. Dan kita juga minta Tuhan, ojo kesuwen. Biar roh Tuhan tercurah. Kalau roh Tuhan tercurah, saudara, itu yang memampukan kita melakukan apapun yang Tuhan mau. Yang sepakat, katakan, Bapak Ibu, kenapa kita butuh roh Tuhan? Karena Maleakhi, kitab akhir yang berbicara tentang akhir zaman, itu mengatakan bahwa sesungguhnya hari itu, hari Tuhan, ya Tuhan datang kedua kali nanti, menyalanya seperti perapian. Nah, perapian ini dua, Bapak Ibu, nanti kita lihat ya. Perapian yang Roh Kudus tadi yang membakar kita, ya. Tadi sayang saudara ininya nggak nyala nih. Saya bilang kalau bisa lain kali sebelum kebaktian, jangan sesudah kebaktian. Itu bagus, itu tindakan profetik semua. Nyala ya. Dua macam saudara perapian. Semua yang gegabah, setiap orang yang fasik menjadi seperti jerami akan terbakar. Ada ujian, ada api yang seperti tadi malam saya dengar. Yang mengejutkan. Yang mendadak stop, ya saya tidak kasih uang lagi. Bayangin Bapak. Saya bilang, aduh saya bisa ngerti. Tolong Bapak, doakan untuk minggu-minggu ini. Saya bisa melewati minggu-minggu ini. Bapak bayangin. Betul-betul seperti perapian. Nah tinggal kita ini seperti apa? Orang fasik atau orang gegabah akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkan akar cabang. Ini kira-kira saudara, ya orang yang di sini. Yang tidak pernah mau naik, yang tidak pernah mau bertumbuh, yang hanya, oh aku dibaptis air kok. Di halaman Bapak Ibu. Kena panas, kena hujan. Ini kekristenan yang cuma sekedar minggu ke gereja. Ini hati-hati Bapak. Nah saudara ini jangan cuman, aku sudah dibaptis kok. Aku sudah kok jadi Kristen. Aku ke gereja kok. Tapi tidak merindukan Roh Kudus. Ini baptisan Roh Kudus. Nah sekarang ini saudara, gereja tuh sedang mengalami ini. Ada baptisan api. Api itu bisa membersihkan kita. Bisa membuat kita seperti berlian apapun yang jadi makin bersih. Seperti emas. Atau
kita nggak siap dan terbakar. Lihat Bapak Ibu. Tetapi, ini ayat ini ya, masih nyambung. Kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit, baca 2-3, surya kebenaran. Dengan inilah pemulihan segala sesuatu. Yang percaya katakan Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik. Artinya apa? Bukan saudara injak-injak kesungguhan. Posisi saudara akan diangkat oleh Tuhan. Terjadi pembalikan keadaan. Yang percaya katakan, ini janji Tuhan. Mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan, itu firman Tuhan semalam. Jadi makanya Bapak Ibu harus tahu, ini waktu terus berjalan. Saudara dan saya ini ada di mana? Kristen halamankah? Ya pokoknya minggu kebaktian. Tidak baca Alkitab, tidak punya saat teduh. Serem Bapak Ibu, makanya hati-hati. Nah, hari-hari ini nih api ini sedang kerja. Kan Tuhan bilang, Yohanes bilang, aku membaptis kamu dengan air. Akan datang orang yang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan apa? Api. Ini sekarang sedang waktunya, saudara. Saudara lihat di kitab, mereka akan menjadi milik kesayanganku. Jadi saudara, ada orang bilang, gak mungkin, Tuhan sayang semua sama, betul. Tapi respon orang berbeda, saudara. Banyak raja di Israel. Kenapa Daud itu istimewa? Karena Daud meresponinya beda. Ada banyak gereja, ada banyak orang Kristen, belum tentu saudara punya respon seperti itu kepada Tuhan. Jadi bukan semua sama, betul. Tapi respon itu beda. Pada waktu Tuhan berjuang untuk nyawa saya, sampai dia berkata, aku berjuang untuk hidupmu. Saya nangis Bapak Ibu. Saya tidur gak nyenyak. Karena dengar suara di ICU itu. Aduh, susah buat saya. Saya bilang aku gak bisa tidur. Begitu tidur dan itu titik, saudara. Besok saya pulang dari rumah sakit di Singapura. Tuhan berkata, Tuhan kasih mimpi cuman pendek. Aku berjuang untuk hidupmu. Nah siapa saya? Saya lebih bejat dari Bapak Ibu. Ternyata itulah gambaran. Orang bilang, kenapa sih Israel katanya disayang bangsa kayak gitu? Justru itu. Yang terjelek disayang, supaya yang lain sadar itu dicintai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tergantung, coba lihat, sudah lihat di kitab ya. Kalau Israel meresponi, waduh ini luar biasa tuh. Betul-betul dari kesayangan. Tapi coba begitu mereka berontak, ngelawan, dipukulnya tuh serem. Makanya Alkitab berkata apa? Berbahagialah orang yang dihajar. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya lihat, seperti seorang menyayangi anaknya yang apa? Ada orang yang gak mau melayani, Bapak. Melayani, gak mau. Kamu akan melihat kembali, Bapak Ibu, perbedaan. Sekarang kita belum bisa lihat perbedaan. Sing Kristen tenanan sama ndak tuh kayak apa? Bukan masalah finansial, saudara. Yang tetap kuat walaupun badai. Yang tetap mengucap syukur. Kayak teman saya kemarin, aku mengucap syukur. Bayangin saudara itu, aduh saya sampai dengar itu kaget. Fungsi ginjal tuh tinggal 6,6%. Tapi kesehatannya lebih hebat dari olahragawan. Coba bingung gak? Ya, kamu dari mana? Aku tadi jalan pagi 2,5 jam. Hah? Terus? Ya habis itu kerja. Siapa yang bisa sudah? 2,5 jam. Di Tegal itu gak sedingin Temanggung. Jalan kaki 2,5 jam. Padahal dokter berkata 6,6% fungsi ginjalnya.
Dan dia berkata, just a number. Tuhan kita hebat. Sanggup melakukan apa yang manusia gak bisa lakukan. Amin Bapak Ibu. Sampai dia bilang, perlu gak saya cuci darah? Dokter bilang, oh gak perlu. Kamu lebih sehat dari olahragawan. Oh, coba bayangin. Coba saudara kalau jalan pagi. 2,5 jam tuh capek loh saudara. Non-stop. Dan itu dilakukan hampir tiap hari. Bingung orang. Dari mana terjadi? Dia aku cuma ngucap syukur. Begitu diberi vonis begini, aku percaya Tuhan. Dia ngomong gini, ini adalah baitmu, ini adalah tubuhmu. Apa yang kau mau, jadilah. Wah, saya bilang itu luar biasa saudara. Ya, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar, orang fasik. Benar fasik itu bukan soal Kristen loh saudara. Kristen yang benar ada, Kristen yang fasik ada. Fasik apa? Jahat, tidak mau nurut sama Tuhan. Antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang tidak beribadah. Orang anggap, oh saya ibadah kok. Nanti bakal ketahuan. Nah, maka dari itu saudara Tuhan tuh menjanjikan. Ya. Hai Bani Sion, Sion itu orang Israel jasmani yang kita rohani. Bersorak-soraklah, kita suruh seneng, suruh bersuka cita. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Tuhan Allahmu, bukan karena uang. Bukan karena senengnya, oh karena orang baik sama kita. Karena orang menghargai kita. Oh, saudara itu semua membuat kita senang. Tapi yang Tuhan mau, orang Kristen yang kuat adalah bersuka cita karena Tuhan. Baik tidak baik waktunya, Tuhan tetap baik. Yang berarti katakan, seperti itulah saudara. Sebab telah diberikannya, nah telah ini sebuah nubuatan yang luar biasa. Kepadamu hujan pada awal musim dengan Asia. Ini digenapi saudara. Kapan? Kisah para rasul. Luar biasa terjadi. Dengan adilnya. Nah, di sini tidak dikatakan turun dan diturunkannya tidak dikatakan telah. Kepadamu, jadi ini sebuah yang akan terjadi. Hujan, yaitu apa? Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim. Ini namanya double porsi, double hujan. Itu yang dijanjikan Tuhan. Saudara kita baca kisah Rasul aja, waduh itu luar biasa. Tapi tetap di kisah Rasul ada beberapa yang masih belum maksimal. Contoh ya, banyak jemaat yang orang-orang kudus maksudnya saudara. Pelayanan mereka terbentur dengan kekurangan uang. Dan itu gambaran sekarang. Ya, ini yang kita berdoa. Yang hari ini nanti setelah ini kita nyanyi, Tuhan, curahkanlah rohmu. Kapan? Gak tahu. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu. Percayalah kita akan mendadak mengalami seperti kisah Rasul. Bahkan 2 kali lipat dari itu. Yang percaya katakan, contoh sudah kisah Rasul ada orang mati bangkit. Sekarang kan belum. Belum banyak. Kemudian ya, pada hari itu akan terjadi kata Tuhan. Bahwa aku akan mencurahkan apa Bapak Ibu? Rohku ke atas semua manusia. Kok semua? Ya semua manusia yang membuka diri. Semua manusia yang percaya. Semua manusia yang cinta Tuhan. Semua manusia yang mau dididik. Semua manusia yang tadi bilang, saya bilang, Pak, gelinding way. Saya ngomong itu tak. Bukan orang Jawa, asli gelinding way. Udah pegang itu. Mau apa? Tuhan kita sanggup menolong. Walaupun seringkali tidak cepat. Tapi percayalah tidak terlambat. Halo? Amin? Anak-anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu akan mendapat mimpi, terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke hamba-hambaku laki perempuan akan kucurahkan rohku. Nah saudara, ini kan sudah terjadi di kisah Rasul. Akan terjadi lagi tidak lama lagi.
Kapan kita nggak tahu, tapi jangan pasif dan jangan ngotot daging. Yang percaya sepakat katakan. Nah, inilah ciri-ciri saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, ini kisah Rasul ya. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini yang perlu saudara. Saya bersyukur, makanya saya berterima kasih untuk para pendoa kita. Yang tiap hari doa. Entah yang datang atau Zoom saudara. Karena selalu dimulainya dari sini. Tiba-tiba. Selalu Tuhan tuh kayak gitu. Yang Bapak Ibu tidak duga. Yang kita nggak pikir. Bahasa Ibrani apa tiba-tiba? Ujuk-ujuk. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan api keras. Memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah mereka kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Hingga pada mereka masing-masing mereka penuhlah mereka dan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, ini akan terjadinya nanti ini ya. Kalau saya dengerin khotbah tentang akhir zaman, itu bukan di Yerusalem tok ya. Seluruh dunia. Seluruh gereja. Yang apa? Yang percaya. Yang nunggu. Yang menantikan. Itu kita akan alami. Gak tahu caranya gimana. Nah, ajaib Bapak Ibu, ini yang dijanjikan Tuhan kalau roh Tuhan tercurah. Inilah pemulihan segala sesuatu yang kita harus percaya pasti terjadi. Yang percaya katakan, sebelum Tuhan datang loh. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Bapak Ibu, kita percaya nanti kita gak bakal kekurangan lah. Kita bakal berlebih. Halo? Amin? Bukan resesi tapi ayo bilang kanan kirimu, tidak resesi, tapi resepsi. Amin. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur, minyak. Aku akan, ayo baca nih, Tuhan Yesus pasti memulihkan kepada kita. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan. Tapi ternyata betul saudara. Pada waktu kita mengalami keadaan yang tidak enak. Tuhan berkata bahkan parah bisa habis. Ada orang yang ekonominya, ada orang yang jiwanya tertekan begitu rupa. Makanya Alkitab berkata, seluruh dunia saudaramu mengalami penderitaan yang sama, cuman beda masalahnya. Saya cuma ingatkan, jangan kecewa, tetap kuat. Yang sepakat katakan, belalang pindahan itu adalah yang membuat kita jatuh secara rohani. Yang membuat orang malas baca Alkitab, malas kebaktian. Belalang pelompat adalah utusan setan yang membuat jiwa kita tidak bisa sukacita, tidak bisa bersyukur. Ini yang membuat orang kecewa tuh biasa di sini. Kok begini, ikut Tuhan kok begini. Belalang pelahap itu adalah pekerjaan setan yang menggerogoti keuangan. Dan belalang pengerip adalah kesehatan. Tuhan berjanji, Tuhan akan pulihkan semuanya. Yang percaya katakan, makanya nikmati api Tuhan. Tentaraku yang besar kukirim ke antara kamu. Kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Yang, apa Bapak Ibu? Telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Percaya Bapak Ibu, umatku tidak akan menjadi malu. Ini luar biasa. Satu kali kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk 2 kali. Ingat ya kemarin minggu lalu. Kalau 2 kali itu pasti tidak mungkin tidak terjadi. Halo? Kita masih malu. Apa? Salah satu saudara. Ada orang rohaninya bagus, gampang tersinggung. Ada rohaninya bagus, jiwanya kuat, ekonominya lemah. Ada yang rohaninya bagus, tidak ngamuan, ekonominya baik, sakit-sakitan. Kita masih malu. Tapi Tuhan berjanji, tidak lama lagi kita tidak akan malu untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu.
pasti dipulihkan. Ini, kamu kan kenyang, sudah kan nikmati Tuhan kau baik. Makanya hidup iman tuh kayak gini, saudara. Bicara nemboh, gelinding saja, percaya Tuhan tidak mungkin tidak tolong. Yang sepakat katakan, sudah lihat hidup saya itu kayak gitu loh. Kayak gitu terus. Cara hidup saya seperti itu. Cuman saya selalu jaga. Jangan sampai kesetiaan itu kendor. Jangan sampai kita sakar PDW. Setia itu gak mudah. Ya, ini luar biasa. Ayo baca yang ini saudara. Baca ya, 2-3. Umat Tuhan tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. 2-3. Umat Tuhan tidak akan menjadi malu lagi untuk, sekarang ganti nama saudara. 2-3. Petrus Hadi dan keluarga tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Petrus Hadi dan keluarga besar kita semua tidak akan menjadi malu lagi untuk, yang percaya katakan, janji. Dan ini sudah terjadi di Kisah Rasul. Akan terjadi tidak lama lagi. Ini saudara, makanya iman, pengharapan, dan kasih itu senjata orang Kristen. Ini khotbah kayak gini itu pengharapan. Saudara punya iman harus naik kepada kalau enggak bisa kasih. Kasih itu yang membuat kita sanggup menderita. Yang tidak ngomel, tetap mengucap syukur itu kasih. Yang tahan. Nah, tadi malam saya berdoa, Tuhan berikan kasih-Mu kepada ini. Imannya tidak gugur, tetap punya pengharapan dan ucap syukur. Ya, inilah kalau terjadi Kisah Rasul dulu saudara, pencurahan pertama tuh kayak gini. Adapun kumpulan orang telah percaya, mereka sehati, sejiwa, tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu kepunyaannya adalah miliknya, tetapi segala sesuatu yang ada kepunyaan mereka dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah saudara, ini bagus gini. Bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Saudara, kemarin saya sudah singgung dulu ya. Kenapa pemuda itu kecewa? Pada waktu Tuhan berkata, kamu sudah hebat, jual yang engkau, ayo ingat enggak? Apa yang kau miliki. Sebetulnya yang dijual itu apa? Perasaan memiliki. Orang kecewa, orang pelit, tidak mau pelayanan demokrasi karena merasa memiliki. Nah, pemuda itu gitu saudara. Aku sudah melakukannya dari masa kecil. Tuhan bilang, oh ini yang berat buat dia itu perasaan memiliki. Ngerti gak Bapak Ibu? Yang mengerti katakan, kalau perasaan memiliki itu jadi milik Tuhan, dia akan enteng. Nangkep Bapak Ibu? Kalau Tuhan berkata kasih uangmu, dia akan kasih. Karena dia merasa itu milik itu. Kedua, pada waktu Ananias Safira, Tuhan bilang apa? Kenapa kamu bohong? Kamu gak kasih itu juga milikmu kok, kuasamu. Ngerti gak Bapak Ibu? Kenapa kamu kok menahan? Tetap milikmu kok. Kamu tidak kasih, kamu tetap milikmu. Makanya hati-hati. Kenapa Tuhan berkata kamu yang sudah punya rumah, anggaplah seperti tidak punya rumah. Kamu yang sudah berkeluarga, anggaplah seperti tidak. Maksudnya apa? Tidak terikat. Apapun yang Tuhan mau, pergi. Amin Bapak Ibu. Mereka semua hidup dalam apa Bapak Ibu? Kasih karunia yang melimpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Tidak kekurangan loh, hebat. Tapi untuk pelayanan, Bapak Ibu lihat, baca di Alkitab, mereka masih kurang. Dana untuk pelayanan itu berkali-kali. Sama makanya kumpulin duit. Pribadi tidak di mereka. Karena semua yang punya tanah atau tanah menjual kepunyaannya, hasil penjual itu mereka bawa, letakkan di kaki Rasul. Ini kenapa? Karena tidak merasa memiliki. Itu yang paling sulit. Penyerahan kepemilikan perasaan.
Oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda mujizat. Di antara orang banyak, semua orang percaya selalu berkumpul sama saudara. Dalam persekutuan yang erat, orang-orang lain tidak berani menggabungkan diri. Kenapa saudara? Karena bukan eksklusif, tidak. Orang yang disertai Tuhan saudara tidak bisa dijamah. Yang percaya katakan, seperti dikotbahkan oleh Timotius Rats. Bapak Putra Kudus itu bersama kita, di dalam kita. Halo? Amin? Gak mungkin orang bisa kuasa gelap, gendam, gak mungkin. Saya alami sudah. Diblek gitu orangnya jatuh. Saya gak doa loh. Oh kadang enggak. Lagi jalan loh, saya lagi nginjil. Teman saya namanya Tony. Cerita gini dia bilang, dia ngomong saudara, kalau aku tidak lihat sendiri, dia ngomong, aku gak mau percaya. Orang dari sana tuh lewatin dia, terus lewatin saya, diblek. Saya lihat, siapa ya? Saya bilang gitu. Dia aja geblak, duak. Itu pengalaman loh. Sampai tukang sampah dan kenapa bapak pukul dia? Loh, aku zaman itu terkenal Mike Tyson. Ingat gak Mike Tyson? Panganan itu loh, panganan. Saya bilang, Pak, Mike Tyson aja gak bisa mukul kayak gitu. Orangnya lari, saudara. Kalau enggak saya injilin. Percayalah saudara, Bapak Putra Kudus menyertai kita. Yang percaya katakan, makanya kita jangan menjamah yang tidak kudus. Jangan sampai kita bermain atau memikir hal yang Tuhan gak suka. Karena kesaudaraan saya sudah dipisahkan. Kita tuh luar biasa. Yang sepakat, katakan, lihat ini yang Tuhan, yang akan bakal terjadi, sudah lihat ya. Mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan, bukan cuman sekedar Kristen tapi lahir baru. Laki perempuan, mereka membawa orang-orang sakit keluar. Ini yang saya belum pernah alami saudara. Yuk kapan-kapan ke jalan raya, membaringkan diri atas bala-balai tilam. Apabila Petrus Hadi lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Orang itu apa Bapak Ibu? Ojo mati toh. Juga orang banyak di kota itu sekitar di sana datang berduyun-duyun membawa orang-orang sakit, orang-orang diganggu roh jahat. Mereka semua jawab, yang percaya katakan, saya mau lihat masa itu. Makanya sampai dari situ kita diangkat di awan-awan, tidak alami kematian jasmani. Yang percaya katakan, jadi ini dulu baru Tuhan datang cepat. Oh lihat, gerejanya tidak bercatat nih, diangkat. Makanya itulah saudara luar biasa. Yang dikatakan puncak destiny ya kayak gini. Puncak destiny gereja Tuhan tuh kayak gini. Ayat terakhir, baca sudah ini Daud luar biasa. 2-3 baca bareng ya. 2-3. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah. Bayangin. Saudara dan saya harus punya kayak gitu. Lebih baik seperti Yusuf di penjara disertai Tuhan. Daripada di tempat luar tidak disertai Tuhan. Ngerti Bapak Ibu? Lebih baik. Ini, lihat. Karena iman maka Musa setelah dewasa. Ini kalau orang gak dewasa rohani gak bisa. Menolak disebut anak putri Firaun. Ini aneh. Dia tuh Musa sebenarnya sudah tahu kan diangkat jadi anak Firaun. Itu super kaya. Bukan cuman rumah, bukan kamar, super kaya. Alkitab berkata ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Itu Musa. Jadi saudara hari-hari ada pilihan. Lebih baik suasana padang gurun. Alkitab berkata kepada Tuhan menyertai. Yang percaya katakan, daripada di tempat lain tanpa Tuhan. Nah kita seringkali tertipu saudara. Nah, coba ke teman saya bilang, kamu benar 6,6. Tapi dia
dia nggak mau ngawur. Dia makan sate kambing, saya mau, oh ini jangan. Terus makan apa? Oh, ini jangan. Loh kenapa? Ya janganlah. Wong dokter bilang jangan, ya jangan. Itu bagus sudah. Ngerti ya? Dia tidak mau ngawur. Oh saya punya Tuhan, punya iman. Makan sembarangan. Tapi hari-hari dia lihat mujizat. Fungsi ginjal 6,6%. Tapi dia sehat, kuat. Karena anugerah Tuhan. Tapi udah nonton. Sampai dia ngomong saya gini. Dia bilang sama saya, Jin aku njaluk waktu 25 menit. Waduh raiso. Ora bisa, bilang itu bahasa Tegal ya. Ora bisa nang 20 menit. Kon kudu 10 menit, itu bahasa Ibrani kuno. 10 menit. Makanya dia kalau lengkapnya ngobrol dengan saya. Saya bilang hebat. Saya bilang Tuhan hebat. Dia bilang just a number. Dia kerja di Singapura. Kerja loh. Kalau tahu kerja di Singapura, dia sebagai pemimpin perusahaan di sana. PHK dia lepas. Dia kecewa. Dari kaya mendadak seperti tadi. Daripada kamu di tempat lain tidak bersama Tuhan. Kamu sedang di padang gurun bersama Tuhan. Yang sepakat mengerti katakan. Ini masa luar biasa. Maka dari itu Bapak saling kuatin. Tuhan berkata saudara, jangan kendor. Bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan teman-teman, jangan kendor. Kata Alkitab Ibrani. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Karena kita pasti akan melihat keajaiban Tuhan. Makanya dia bilang, aku heran. Loh itu 6,6 saudara, dokter tuh harus semua harusnya cuci darah. Tapi dokter periksa. Sampai cek, coba kamu jalan. Boleh selesai, ketemu dokter, diperiksa. Sehat semua kok. Tekanan darah normal, apa normal. Tapi 6,6. Dokternya saya ngomong saudara, ini mujizat. Tuhan Yesus ajaib. Yang sepakat, kita bangkit berdiri.